Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Masih tetap semangat ya untuk belajar hari ini? Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari matematika mengenai mengurutkan bilangan pecahan serta membandingkan bilangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pertama, kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan gambar. Yang kedua, mengurutkan garis bilangan pecahan. Yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan menggunakan gambar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya. Perhatikan gambar segi 4 berikut. Nah, gambar segi 4 tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sedangkan yang diarsir ada 2 kotak. Berapa kira-kira besar bagian yang diarsir? Ya, besar bagian yang diarsir adalah 2/4. Ya. Kemudian, gambar yang kedua. Gambarnya masih sama, hanya arsirannya yang berbeda. Gambar yang kedua yaitu ada 3 kotak yang diarsir. Ya, kira-kira berapa besar bagian yang diarsir? Ya, besarnya adalah 3/4 bagian. Dari gambar saja sudah terlihat ya. Gambar yang pertama dan yang kedua arsirannya lebih lebar yang gambar yang kedua. Ya. Nah, diambil kesimpulan 2/4 kurang dari 3/4. Jadi arsiran gambar pertama itu lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan gambar arsiran yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh satu lagi. Di situ ada lingkaran. Lingkarannya dibagi menjadi 2. Nah, bagian yang diarsir besarnya adalah setengah. Kemudian, gambar yang kedua lingkarannya dibagi menjadi 3. Besar bagian yang diarsir adalah 1/3. Dari gambar terlihat bahwa lingkaran yang diarsir pada gambar pertama itu lebih besar daripada gambar yang diarsir pada lingkaran yang kedua. Bisa diambil kesimpulan, setengah lebih besar dari 1/3. Itu untuk menggunakan gambar ya, caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan mengurutkan garis bilangan pecahan. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu garisnya. Pangkal sebelah kiri saya tulis 0 dan pangkal sebelah kanan saya tulis 1. Saya pakainya di sini bilangan pecahan antara 0 sampai 1. Kemudian saya akan membagi garis tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, perhatikan titik kuning. Titik kuning tersebut membagi garis tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Jarak dari 0 ke titik warna kuning adalah 1/2 bagian. Karena tadi ya letaknya di tengah-tengah. Dibagi 2, jadinya 1/2. Kemudian, saya gambar lagi garis bilangan yang kedua. Sama pangkal dan ujungnya saya tulis 0 dan 1.
Kemudian dari garis bilangan ini saya akan bagi 3 bagian sama panjang. Ya, perhatikan titik kuningnya. Nah, di situ dari 0 sampai titik warna kuning yang pertama, panjangnya adalah 1/3. Karena tadi kan satu garis dibagi menjadi 3. Berarti titik yang kuning pertama besarnya 1/3. Kemudian jarak dari 0 ke titik kuning yang kedua adalah 2/3. Karena di situ 0 ke titik yang pertama 1/3, kemudian 0 ke titik yang kedua ditambah lagi dengan 1/3, jadinya 2/3. Selanjutnya, nah, setengah terletak di sebelah kanan 1/3. Ya, nilai setengah terletak di sebelah kanan 1/3. Maka setengah lebih besar dari 1/3. Kemudian setengah terletak di sebelah kiri 2/3. Maka setengah kurang dari 2/3. Dari situ terlihat ya, bahwa kesimpulannya semakin ke kanan, nilai pecahannya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilai pecahannya semakin kecil. Yang ketiga adalah membandingkan langsung kedua bilangan pecahan. Syaratnya adalah jika penyebutnya sama, maka kita bisa bandingkan langsung dengan pembilangnya. Contoh, bandingkan 2/4 dan 3/4. Ya, kita perhatikan bilangan 2/4 dan 3/4. Perhatikan lingkaran yang berwarna biru. Nah, di situ melingkari penyebutnya ya. Nah, kebetulan penyebutnya di situ sudah sama, yaitu angka 4. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. Nah, di situ pembilangnya ada 2 dan 3. 2 itu nilainya lebih kecil atau lebih besar daripada 3? Ya, 2 nilainya lebih kecil daripada 3. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 2/4 nilainya kurang dari 3/4. Atau 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kemudian, jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya. Contohnya, bandingkan 2/3 dan 1/2. Dari situ terlihat penyebutnya berbeda ya, yaitu angka 3 dan 2. Sehingga kita harus samakan dulu. Kira-kira angka berapa yang paling kecil yang bisa dibagi oleh angka 3 dan angka 2? Ya, kita pilih 6 ya, karena yang terkecil adalah angka 6. Oke, 2/3, penyebutnya 3. Kita mau merubah supaya penyebutnya menjadi 6. Berarti 3 kali berapa yang menghasilkan angka 6? Ya, 3 kali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Sehingga menghasilkan 4/6. Dan 1/2 penyebutnya baru 2. Biar menjadi 6 berarti dikali dengan angka 3. Oke, kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka 3. Sehingga menghasilkan 3/6.
Dari situ terlihat ya, 4/6 dan 3/6 itu sudah sama penyebutnya, yaitu sama-sama 6. Kemudian kita bandingkan pembilangnya. Di situ pembilangnya berubah menjadi 4 dan 3. Berarti kita bandingkan 4 dan 3 itu nilainya bagaimana ya? Selanjutnya, karena 4/6 lebih besar daripada 3/6, sehingga 2/3 lebih besar dari 1/2. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan. Nah, ada syaratnya. Jika penyebutnya sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Ya. Nah, di sini contoh. Urutkan pecahan 3/12, 1/12, 7/12 dari yang terkecil. Ya, kita lihat di situ penyebutnya sudah sama ya, yaitu angka 12. Berarti kita hanya mengurutkan dari pembilangnya saja. Ya. Urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 1/12. Karena pembilangnya di sini paling kecil angka 1. Kemudian terkecil kedua yaitu 3/12. Kemudian terakhir 7/12. Itu untuk yang penyebutnya sudah sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Mari kita pelajari selanjutnya ya. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, urutkan pecahan 1/4, 5/8, 1/2 dari yang terbesar. Di situ terlihat bahwa penyebutnya adalah angka 4, 8, dan 2. Kira-kira angka berapa yang terkecil? Yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 8, dan bisa dibagi 2. Ya, angka 8. Oke, kita rubah ke penyebutnya menjadi 8. Di situ ada 1/4. Supaya menjadi 8 berarti 4-nya dikalikan 2. Berarti kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka 2. 1/4 hasilnya adalah 2/8 karena sama-sama dikalikan 2. Kemudian 5/8. Tadi kesepakatan ya, penyebutnya diganti menjadi 8. 5/8 itu penyebutnya sudah 8, jadi tetap ditulis 5/8. Kemudian 1/2. Nah, penyebutnya 2, sementara tadi kesepakatan mau diubah ke 8. Berarti dikali berapa? Dikali dengan 4. Oke, penyebut dan pembilangnya kita kalikan 4 sehingga menghasilkan 4/8. Urutan pecahan 1/4, 5/8, 1/2 dari yang terbesar. Oke, perhatikan pecahan yang saya lingkari. Di situ penyebutnya sudah sama ya, 8 semua. Nah, berarti yang saya lingkari 5/8. Kenapa kok 5/8? Karena pembilangnya paling besar di situ adalah angka 5. Yang lain, yang pertama 2. Yang kedua 5, yang ketiga 4. Berarti terbesar adalah 5/8. Kita tulis 5/8, pas kebetulan nilainya sama ya. Kemudian terbesar kedua. Kira-kira yang mana ya? Ya, yang 4/8. 4/8 nilainya sama dengan
1/2. Kita menulisnya yang 1/2 karena sesuai dengan soalnya tadi. Kemudian terbesar ketiga adalah 2/8. Nilainya sama dengan 1/4. Kita berarti menulisnya 1/4. Ya, seperti itu ya. Untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Demikian tadi adalah penjelasan mengenai materi mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Semoga dengan video pembelajaran tadi menjadikan kita lebih paham ya, bagaimana sih cara mengurutkan serta membandingkan bilangan pecahan. Tetap semangat belajar ya, anak soleh dan solehah. Ya, demikian video pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.